Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tugas dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rio Permadi. Perkenalkan, nama saya Faridu Bagus, MPM 2018 7203026. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rahayu Indra, NPM 2018 720 3033. Kenalkan, nama saya Yunilinda Dewi Kristiasari, NPM 2018 720 3074. Nama saya Avita Putri Ardiasih, NPM 2018 720 3105. Ruang lingkup pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Reja Mudiarjo dibagi menjadi dua, secara luas dan secara sempit. Secara luas, pendidikan adalah segala sesuatu hidup yang mempengaruhi individu. Sedangkan secara sempit, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga formal. Ruang lingkup pendidikan. 1. Pendidikan adalah orang yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidikan adalah orang yang lebih dewasa yang mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan. 2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 3. Tujuan dan prioritas. Fungsinya mengarahkan kekuatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Manajemen atau pengelolaan. Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita. Juga merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam sistem pendidikan. Contohnya, pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter, demokratis, atau laissez-faire. 5. Struktur dan jadwal waktu. Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. 6. Isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk mengembangkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta. Juga mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan. 7. Alat pendidikan atau alat bantu belajar. Alat untuk membantu proses belajar dan mengajar. Yang 8. Fasilitas. Pengertian fasilitas, sebuah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. 9. Teknologi. Salah satu fasilitas untuk memudahkan belajar dan mengajar. 10. Pengawasan mutu. Bagian yang penting dalam proses belajar dan mengajar. 11. Penelitian atau sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang struktur dan sistematis. 12. Biaya, aset yang dikeluarkan untuk menunjang pendidikan. Salah satu tujuan untuk pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka memiliki pendidikan dengan baik, dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. MPRS 02
tahun 1960 sesuai dengan MPRS nomor 2 tahun 1960. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dihendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Ruang lingkup pertumbuhan ekonomi. Pengertian pendidikan. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Profesor Simon Kosnet berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik penduduk ekonomi modern terakhir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Keenam ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan secara cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, terjadi arus barang, modal dan manusia di berbagai negara. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya kita sudah memahami pengertian pertumbuhan ekonomi lengkap dengan ciri-cirinya, maka saat ini kita harus mengetahui apa saja faktor yang mampu mempengaruhinya. Setidaknya terdapat 5 faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi suatu bisnis. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, sumber daya manusia; kedua, sumber daya alam; ketiga, perkembangan iptek; keempat, tingkat inflasi; kelima, tingkat suku bunga. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat 2 komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu pertama, produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau gross national product adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah dengan melakukan perbandingan PNB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Yang kedua yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product. Cara perhitungan produk domestik bruto atau gross domestic product tentu berbeda dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB sama seperti PNB, yang mana membandingkan PDB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan tidak akan lepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan secara universal berarti adalah upaya pengubahan manusia menjadi lebih cerdas. Yang dalam konsep filsafat pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kecerdasan di sini jangan ditafsirkan sebagai kecerdasan kognitif atau intelektual belaka, tapi kecerdasan manusia yang seutuhnya, kecerdasan total manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Lalu, pada saat sekarang ini, paradigma pembangunan yang merujuk knowledge-based economy tampak kian dominan. Paradigma ini menegaskan 3 hal. Yang pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Yang ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sebagai ilustrasi, Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Jadi, sekarang
Diakui bahwa pengembangan sumber daya manusia suatu negara itu merupakan unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan serta untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.